yang diakomodir oleh Syekh Ibnu Athaillah. Orang-orang yang berinfak, kalau dia di al-wasilun, maka ketika dia berderma berinfak itu tidak tanggung-tanggung, karena memang dia sudah sampai, tidak pernah ragu. Bagaimana kalau saya infakkan ini, pembayaran yang di belakang bagaimana ya? Kalau saya sedekahkan, apa yang bisa saya gunakan untuk ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi al-wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Kita lanjutkan kalimat hikmah berikutnya dari kitab Al-Hikam. Liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah berinfak, berderma orang yang mempunyai keluasan, min sa'atihi, dari keluasannya, al-wasiluna ilaihi, ini ditujukan kepada orang-orang yang sampai kepada Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi, dan barang siapa yang disempitkan atasnya rezekinya oleh Allah, as-sairuna ilaihi, ini ditujukan kepada orang yang sementara berjalan menuju kepada Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan, ini sebenarnya kalimat hikmah diakomodir dari firman Allah surah At-Talaq ayat 7. Kalau di dalam surah At-Talaq ayat 7 Allah berfirman, lengkapnya ini ayat, liyunfik zu sa'atim min sa'atihi, hendaklah berinfak, berderma, zu sa'atim min sa'atihi,
orang yang mempunyai keluasan dari keluasannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan atasnya rezekinya oleh Allah, falyunfik mimma atahullah, maka hendaklah ia berinfak, berderma dari apa yang Allah telah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak membebani seorang manusia illa ma ataha, kecuali berdasarkan apa yang Allah berikan kepadanya. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra, Allah akan menjadikan setelah kesusahan adalah kemudahan. Hadirin jamaah yang dimuliakan, Syekh Ibnu Athaillah itu dalam ungkapannya mengakomodir ayat ini. Liyunfik zu sa'atim min sa'atihi, hendaklah berinfak zu sa'atim min sa'atihi, orang yang punya keluasan dari keluasannya. Ini ditujukan kepada siapa? Al-wasiluna ilaihi, orang yang sampai kepada Allah. Ketika disebutkan seorang hamba sampai kepada Allah, bahkan kadang dibahasakan bertemu dengan Allah, jangan sekali-kali dipahami zat. Jangan dipahami diri kita zatnya bertemu dengan zat Allah. Yang dimaksud al-wasilun, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, ilmunya tentang memahami Allah itu sudah sampai. Sehingga orang yang begini sedikit pun tidak pernah ragu-ragu terhadap janji Allah, tidak pernah berburuk sangka dan menilai Allah yang tidak-tidak, karena memang dia sudah sampai. Makanya orang-orang yang seperti ini Allah perintahkan hendaklah dia berinfak zu sa'atim min sa'atihi, orang yang mempunyai kelapangan, keluasan dari kelapangannya. Artinya ketika dia berinfak memang sudah tidak hitung-hitungan. Di sini dalam syarahnya disebutkan, hadihi isyaratun malihah, ini adalah isyarat yang menarik, ila halil fariqaini, terhadap keadaan dua golongan manusia. Golongan as-sailun, orang yang sudah sampai kepada Allah, dengan golongan as-sairun, orang-orang yang masih sementara berjalan menuju kepada Allah. Falwasiluna ilallah, maka orang-orang yang sudah dianggap sampai kepada Allah, bagaikan dia keluar dari penjara,
lalu menuju kepada ila fadha'it tauhidi, itu ke medan tauhid, ke padan tauhid. Bahkan wa kamalil istibsari, kesempurnaan pandangannya. Ittasa'at masafatu nazrihim, sehingga bertambah luas itu cara memandangnya. Jadi cara memandangnya sudah luas, bagaikan bahwa dia keluar dari penjara yang sempit sampai di medan tauhid, tempat yang begitu luas, seluruh persediaan sudah ada. Fa'anfaku min sa'atihim, karena merasa begitu banyak di sekelilingnya, karena merasa dia memang sudah hadir di suatu tempat yang seluruh persediaan sudah ada. Wa tasarrafu kaifa sya'u, maka dia bisa bertindak sesuai keinginannya, bertindak sesuai dengan keinginannya. Rasanya apa saja yang dia mau perbuat bisa saja, karena sudah sampai dia kepada Allah, bagaikan tidak ada keraguan, karena memang dia sudah bersama dengan Allah, dalam arti tidak ada lagi keraguan-raguan. Persoalan yang namanya dilapangkan, disempitkan, itu kan bahasa umum. Secara hakikat kan sebenarnya lapang sempitnya seseorang dirinya. Ada orang berlimpah tapi selalu merasa sempit, selalu merasa tidak cukup, padahal sudah melimpah. Tulinasa dia nak gena. Sementara ada orang sebenarnya biasa-biasa, biasa-biasa, tetapi selalu merasa cukup, selalu merasa cukup. Berarti ini orang lapang. Orang-orang yang memang dianggap al-wasilun, sudah sampai, sedikit pun tidak pernah ragu terhadap janji Allah. Apapun yang disampaikan Quran hadis tidak pernah ragu. Pengajian kita yang lewat kan ada disinggung itu. Sekali-kali jangan pernah engkau meragukan janji Allah. Ketika dia berinfak, ketika dia bersedekah, segala-galanya dia serahkan kepada Allah, dan dia tidak hitung-hitungan, tidak pernah berpikir kalau saya sedekahkan ini, apa kira-kira masih ada gantinya, bagaimana dengan tuntutan yang di belakang kalau saya infakkan. Orang-orang yang begini masih dianggap asairun, karena masih ada pikiran-pikiran pada dirinya, dihantui oleh khayalannya, seakan-akan kalau dia berinfak, dia membantu orang lain, seakan-akan itu bahwa akan mengurangi dirinya. Kalau ini saya serahkan, bagaimana tuntutan yang di belakang? Masih ragu. Tapi orang-orang yang al-wasilun tidak pernah ragu. Bahkan mungkin yang dia infakkan, dia sedekahkan, yang dia berikan itu habis. Padahal mungkin ada yang mau tuntutan diselesaikan, tapi tidak pernah ragu. Karena seakan-akan dia dari tempat yang sempit keluar ke medan tauhid pada yang luas,
seakan-akan bersama dengan Allah, segala bentuk fasilitas ada, tidak ada lagi keraguan-raguan. Makanya mengukur ini, apakah kita al-wasilun atau as-sairun, silakan kita bermuhasabah, silakan kita mengukur diri sendiri. Walaupun mungkin diakui hampir rata-rata orang masih as-sairun, orang yang masih sementara berjalan menuju kepada Allah, karena kadang masih ada keraguan. Bahkan Allah kadang menguji hamba, seorang hamba. Makin rajin dia berinfak, sepertinya makin sempit. Bahkan apa yang disampaikan fadilah keutamaan yang namanya infak begitu banyaknya, sepertinya belum dia temukan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan dari sesuatu, Allah akan ganti. Yang menjadi pertanyaan adalah, sebenarnya ketika seorang hamba yang bersangkutan, hamba itu berinfak, coba kita introspeksi diri, apa yang mendorong ketika kita berinfak. Jangan sampai ketika kita berinfak ada dalam hati, gantinya lebih banyak. Sebenarnya mupakin rengi pun Allah Ta'ala, walaupun sebenarnya tidak salah. Dalilnya ada, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan dari sesuatu, Allah akan ganti. Ayatnya jelas. Tetapi kalau seorang hamba ketika dia berinfak, tetapi dorongan yang mendorongnya hanya untuk itu, rajin berinfak supaya digantikan, rajin bersedekah supaya ada yang datang lebih banyak, ini sebenarnya mengharapkan ganti dari Allah, atau dijadikan itu adalah bentuk at-ta'abbudiyah, penyembahan semata-mata kepada Allah. Orang-orang yang memang dianggap al-wasilun tidak mengurusi itu. Tugasku adalah berinfak, dan dia tidak pernah ragu atas janji-janji Allah. Ketika dia berbuat, ketika dia berinfak, bahkan sampai habis-habisan, bahkan berbeda harapan dengan kenyataan. Janji yang disampaikan dari dalil-dalil, engkau akan disejahterakan, tapi justru makin diterlantarkan. Itu pun dia tidak pernah berburuk sangka. Palingan dalam hatinya berkata, naujika fuak, ya Allah, jangan kau kira hambamu, memang hambamu lemah ya Allah, tapi hambamu tidak akan pernah ragu akan janji. Tapi kapan sudah ada muncul di sini? Kenapa ya? Saya sudah amalkan ini, saya sudah berinfak, bahkan harta pas-pasan saya sedekahkan, justru tambah sempit. Katanya sedekah menutup 70 pintu penyakit. Kenapa saya tambah bersedekah malah tambah banyak penyakit? Mana gunanya ini? Berarti kita ini belum sampai, karena masih ada keraguan-raguan untuk itu. Dan itu berlaku kepada seluruh amalan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, murnikan tujuannya semata-mata adalah liya'budullah, semata-mata untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kapan suatu amalan kita kerjakan tapi titik beratnya mengejar fadilah keutamaannya, berarti sebenarnya kita tidak murni mengamalkan itu sebagai bentuk at-ta'abbudiyah, sebagai bentuk penyembahan kepada Allah. Karena motivasinya dia melakukan itu ingin apa yang dijanjikan. Maka ketika seorang hamba berada di posisi ini, siap-siap untuk mendapatkan ujian. Boleh jadi nanti Allah akan memberikan sebaliknya. Contoh yang biasa kita singgung itu surah Al-Waqi'ah. Namanya saja Nabi sendiri bilang itu surah Al-Waqi'ah, suratul ghina, surah kekayaan. Hadisnya juga jelas. Siapa yang menjadikan wirid membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia akan dikayakan oleh Allah. Akhirnya termotivasilah dia membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Sekarang coba periksa, rajin kita membaca Quran surah Al-Waqi'ah, tujuannya apakah dijadikan sebagai zikir tertinggi kepada Allah, dijadikan sebagai sarana untuk at-ta'abbudiyah kepada Allah, atau titik beratnya adalah untuk mendapatkan fadilah keutamaan itu? Ternyata dalam hatinya yang hadir ingin mendapatkan sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kalau membaca surah Al-Waqi'ah akan dikayakan, maka diujilah kita oleh Allah. Makin rajin baca Al-Waqi'ah, makin sempit kehidupannya. Tambah nagoso baca, tambah digagal di balancana. Di sini banyaklah tidak lulus. Pada dongi baca. Katanya sudah siapa yang amalkan? Nah ini sudah bertahun-tahun saya amalkan. Nah, kembali bermuhasabah. Sebenarnya tujuannya apa ketika membaca? Maka murnikanlah itu semata-mata untuk at-ta'budiyah, semata-mata kita untuk menyembah kepada Allah. Guru-guru kita bilang, terlalu pendek angan-anganmu, tujuanmu kalau hanya seputar itu. Jangan kamu batasi. Jadi apapun yang kamu amalkan, jadikan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Persoalan apa yang Allah akan berikan kepada kita sebagai hamba, Allah yang lebih tahu. Dan kata kuncinya, tidak mungkin Allah menterlantarkan hambanya yang beriman dan bertakwa. Tahu begitu banyak janji Allah. Salat berjamaah itu fadilahnya luar biasa. Itu salat berjamaah hadirin, ada 5 keistimewaan. Dipahami oleh dia orang yang salat berjamaah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man sallas salawatil hamsa ma'al jamaah, siapa orang yang menegakkan salat 5 waktu dengan berjamaah, falahu hamsatu asya, baginya ada 5 keistimewaan. Allah akan berikan 5 keistimewaan. Satu di antaranya, dan menempati urutan pertama, la yusibuhu fakrun fid dunya, tidak akan tertimpa kefakiran di dunia. Tidak akan tertimpa kefakiran. Nah sekarang ketika seorang hamba rajin ke masjid berjamaah, coba tanya kita punya diri masing-masing.
Jangan sampai rajin kita ke masjid berjamaah, yang hadir di sini supaya kehidupan kita baik-baik, supaya kita tidak dimiskinkan oleh Allah. Berarti tujuanmu hadir ke masjid berjamaah untuk hanya fadilah itu. Mestinya ketika orang hadir salat berjamaah semata-mata untuk at-ta'abudiyah, mengejar fadilah keutamaannya. Bahwa orang kalau salat berjamaah itu salatnya pasti diterima, karena melihat kelemahannya, keterbatasannya, betapa sulitnya menggapai dua hal yang Allah inginkan ketika orang salat berjamaah. Walaupun tidak salah hadirin, tapi kan kita bicara peringkat kedudukan manusia. Tidak salah kalau ada orang sampai di situ. Kalau sebatas istilahnya niatnya itu, memang dalilnya kan ada. Berarti kalau masih di situ dia masih as-sairun. Nah, itu malaleng. Belum al-wasilun. Belum sampai, karena niatnya, tujuannya, orientasinya pada fadilah keutamaan itu tadi. Seluruh amalan-amalan itu demikian. Nah, disinggung dalam kalimat hikmah ini yang diakomodir oleh Syekh Ibnu Athaillah. Orang-orang yang berinfak, kalau dia di al-wasilun, maka ketika dia berderma berinfak itu tidak tanggung-tanggung, karena memang dia sudah sampai, tidak pernah ragu. Bagaimana kalau seinfakkan ini, pembayaran yang di belakang bagaimana ya? Kalau saya sedekahkan, apa yang bisa saya gunakan untuk ini? Berarti kalau masih ada pikiran demikian, berarti kita masih as-sairun. Karena masih ada dalam pikiran-pikiran kita, seakan-akan masih bertanya-tanya bagaimana seandainya saya infakkan, sehingga orang yang begini diperintahkanlah, silakan dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu ditinjau dari segi penjelasan Syarhul Hikam ini. Nah, sementara kalau kita lihat hadirin, penjelasan lebih lanjut dalam tafsirnya ayat ini tentang fadilah yang namanya berinfak, bersedekah. Seperti tadi yang kita bacakan bahwa ini ayat dari surah At-Talaq ayat 7. Allah berfirman, liyunfik zu sa'atim min sa'atihi. Hendaklah berinfak orang yang punya keluasan harta. Orang-orang yang punya keluasan harta, silahkan dia berinfak. Karena memang dia adalah orang yang dilapangkan. Berinfaklah. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan siapa orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah. Bukan maksudnya siapa yang disempitkan tidak usah berinfak. Oh tidak. Falyunfik mimma atahullah, maka silakan dia berinfak dari apa yang Allah berikan kepadanya. Silakan dia berinfak sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali berdasarkan kesanggupannya. Allah tidak membebani. Jadi ketika merasa sempit, justru berinfak.
Ketika merasa ada masalah, sempit, kurang lancar, berinfak. Umumnya orang kan, seandainya masa kesagena ki masih ada kamu toki, tapi ma perik ki melo ni dia agak aja ne yolok pay mepi. Justru tidak. Ketika engkau dalam kondisi sempit, berinfaklah, dan Allah tidak membebani, berinfak sesuai kemampuan. Illa ma'ataha, kecuali berdasarkan apa yang Allah berikan. Allah tidak membebani seorang manusia kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Berinfak. Allah janjikan, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, niscaya Allah akan jadikan setelah usrin kesusahan yusra, adalah kemudahan. Justru jadikanlah itu tadi jalan berinfak untuk lebih melapangkan. Ini dari segi tafsirnya, penjelasannya. Justru makin sempit, pergi berinfak. Dan ini banyak yang perhatikan hadirin. Merasa sempit, anu seding, ada wannya mungkin wan 100, dia ganti menjadi wan 10 ribu, kemudian keluar ke jalanan cari orang-orang miskin, dan betul-betul dia berinfak lillahi ta'ala, dia sedekahkan. Dia berinfak, bersedekah, padahal dalam situasi sempit, maka dia keluar. Bagaimana dengan kesempitannya itu dijadikan sebagai jalan untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan janjikan, ketika kita dalam keadaan disempitkan oleh Allah, lalu kita tetap berinfak, Allah janjikan Allah akan jadikan setelah kesusahan yang datang adalah kemudahan. Umumnya kan orang nanti berinfak kalau dalam keadaan lapang, tapi ketika dalam keadaan sempit tidak mau berinfak. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, tetap dia berinfak. Ketika dalam keadaan sempit, Allah tidak bebani kecuali berdasarkan kesanggupannya. Ini tinjauan dari penjelasan tafsirnya. Tapi kalau dilihat tadi, bahwa kembali kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang berinfak pada dasarnya hadirin, lapang sempit tergantung kepada orang itu sendiri. Orang-orang yang al-wasilun, ya memang sudah mencapai peringkat al-wasilun, dianggap sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika dia berinfak itu tidak tanggung-tanggung. Artinya tidak pernah ragu atas apa yang Allah janjikan kepadanya. Tidak pernah berburuk sangka. Kalaupun misalnya dia berinfak, ternyata janji-janji yang disampaikan dari fadilah keutamaan infak belum datang kepada dirinya, itu pun tidak menjadikan dia berburuk sangka dan menilai Allah yang tidak-tidak. Makanya untuk mengukur diri kita, apakah tergolong sebagai al-wasilun, as-sairun, silakan orang mengukur dirinya. Ternyata posisiku masih as-sairun. Itu mana salah? Karena kita masih sementara berjalan menuju kepada Allah, daripada sama sekali tidak berjalan. Masih ada dalam pikiran-pikiran kita bertanya, kalau saya infakkan, bagaimana gantinya? Kalau saya sedekahkan, bagaimana kebutuhan yang lain?
Kalau saya infakkan, bagaimana jalan keluarnya? Kalau saya membantu, bagaimana solusinya? Kedua, yang dimaksud dengan al-wasilun berkaitan dengan rezeki di sini adalah arzakul ulum wal fuhum, yaitu rezeki ilmu dan pemahaman. Rezeki dipahami sebagai bentuk ilmu dan pemahaman yang diberikan kepada hamba, bahwa orang-orang yang memang sudah sampai al-wasilun, karena dia sudah mendapatkan rezeki yang namanya al-ulum wal fuhum, ilmunya itu, pemahamannya, memang dia tidak pernah menilai Allah, tidak pernah berburuk sangka, dan tidak pernah ragu atas janji-janji Allah. Dipahami dengan bentuk al-ulum dan pemahaman. Sementara orang yang belum sampai pemahamannya ke situ, kalau memang masih ragu-ragu, ya silakan. Berinfaklah dia, berbuatlah dia sesuai dengan apa yang hadir dalam angan-angannya. Karena masih terbayang-bayang dan dihantui yang dinamakan tuntutan-tuntutan dalam kehidupan dunia yang sementara dijalani. Dan orang-orang yang sudah sampai al-wasilun, karena memang cahaya yang dia dapatkan itu memang sudah tertuju kepada Allah. Sementara as-sairun masih cahaya itu yang menuju kepada dirinya. Sehingga seolah-olah dia belum sampai tingkat pemahamannya kepada apa yang Allah kehendaki untuknya. Maka jangan heran kalau misalnya masih sempat bertanya-tanya, sempat masih ada ragu-ragu, masih sempat hadir pikiran-pikiran meragukan tentang apa yang Allah janjikan kepadanya. Umumnya kita hadirin, bersyukurlah kalau masih kita as-sairun. Karena kita bahas ini adalah memang ranahnya menuju pemahaman tasawuf. Bersyukurlah kita kalau sudah berada di as-sairun. Namanya orang yang berjalan kan pasti akan sampai. Namanya butuh proses. Hanya perlu diistiqomahkan yang dinamakan keyakinan kita sebagai hamba untuk sampai kepada pemahaman yang dikehendaki Allah, sehingga kita sampailah ke posisi yang dinamakan orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bersyukurlah kalau kita sementara menduduki posisi as-sairun. Kita sudah berjalan menuju kepada Allah. Namanya orang yang berjalan, ya berjalan insya Allah. Selama dia meniti jalan yang ditunjukkan, ujung-ujungnya juga dia akan sampai kepada Allah. Yang perlu dijaga, hati ini jangan sampai diombang-ambingkan oleh syaitan. Perjalanan kita menuju kepada titik terakhir ternyata dirusak oleh syaitan dengan hadirnya pertanyaan-pertanyaan, lalu menjadi semacam kesimpulan bagi hamba yang bersangkutan. Seperti tadi ketika dia berinfak, fadilah keutamaan dari apa yang Allah janjikan, apa yang Rasulullah sampaikan belum datang kepadanya, merasa tidak datang itu janji-janji, menarik kesimpulan. Lalu muncul dalam hatinya, ternyata itu gak guna-gunaan. Sudah sekian lama saya lakukan, sudah sekian lama saya membantu, sudah sekian lama saya berinfak, sekian lama saya berderma,
tapi ternyata manfaatnya itu ya belum saya dapatkan sampai hari ini. Berarti pada saat itu kita sudah dipengaruhi oleh syaitan, karena muncul keraguan-raguan, tapi keraguan-raguan itu sesungguhnya menjadi semacam kesimpulan, lalu menilai Allah dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman sungguh-sungguh dan sudah mencapai posisi al-wasilun, sedikit pun tidak pernah berburuk sangka dan ragu-ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau pemahamannya tadi hadirin yang umum ini, kita dimotivasi bahwa dalam hidup kita sebenarnya hadirin, yang namanya infak sedekah, jangan sekali-kali kita lewatkan kesempatan selama kita ada pada saat itu. Dalam kondisi lapang memang semacam tuntutan, tapi dalam kondisi sempit justru jadikanlah itu kesempatan untuk lebih kita bermujahadah kepada Allah, karena janji Allah dari surah At-Talaq ayat 7 ini, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, niscaya Allah akan menjadikan setelah kesusahan yang datang itu adalah kemudahan. Bahkan dalam ayat yang lain surah Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Usri dulu baru yusra, kesusahan dulu baru kemudahan. Orang yang beriman ketika dalam posisi keadaannya usrin, tidak pernah ragu bahwa setelah yang namanya kesusahan, Allah akan datangkan baginya yang namanya yusra, kemudahan. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk bagian daripada ayat ini. Allah senantiasa menitipkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk senantiasa menjadikan apa yang Allah titipkan kepada kita semuanya dapat kita jadikan nilai sarana untuk menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengizinkan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Rabbana Rabbana la tuzigh Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.